Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dunia Channel. Sekarang kita ditemenin sama Lion guys. Halo guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, kali ini juga saya akan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke saya yang belum sempat saya jawab. Begitu ya, saya jawab sekaligus di video biar sekaligus semua terjawab lah. Jadi di video-video saya yang dulu itu saya sering banget membahas soal tempe guys ya, soal pemberian tempe, pengobatan kucing diare atau mencret dengan tempe begitu ya. Nah dari video yang soal tempe itu banyak banget yang nanya ke saya soal apakah kucing ini boleh kasih makan tempe terus-terusan setiap hari begitu ya. Karena juga ada yang inbox nanya soal itu gitu ya, kadang saya nggak sempat jawab. Jadi pembahasan kita kali ini, apakah kucing ini boleh dikasih tempe sebagai makanan pokoknya, sebagai makanan utamanya setiap hari gitu ya. Kita akan bahas di video ini guys ya. Tapi sebelumnya kita mau kasih dulu Maxpal Super Serum ini ke si Lion guys, karena si Lion ini belakangan ini nafsu makannya agak menurun lagi guys, karena cuaca lagi jelek, dia banyak tidur aja agak murung begitu ya. Jadi saya mulai agak khawatir gitu ya. Jadi kita akan kasih dia Maxpal Super Serum ini guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bagus banget untuk menambah nafsu makan dan juga menambah energi guys, biar kucingnya nggak murung, biar kucingnya nggak males-malesan makan guys ya. Seperti si Lion ini udah mulai murung dia guys. Cara pemberiannya gampang ya, bisa dipencet langsung ke mulut kucingnya, bisa juga dicampurkan dengan makanan guys ya. Kita langsung kasih ke si Lion guys. Oh, bismillah. Cup. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini adalah serum yang bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys ya. Ingat ini serum ya, jadi nggak perlu banyak-banyak. Dan kandungan Maxpal Super Serum ini adalah protein yang tinggi, multivitamin yang dibutuhkan kucing, semua vitamin yang dibutuhkan kucing sudah ada di sini, dan juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing semuanya udah komplit di sini guys ya. Sedangkan khasiat Maxpal Super Serum ini selain tadi menambah nafsu makan dan energi, selain itu juga bisa untuk mengatasi stres guys ya. Stres juga bikin kucing murung dan nggak mau makan kan gitu ya. Dan yang paling penting bisa untuk meningkatkan imun atau sistem kekebalan tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit guys. Juga bagus banget untuk mengatasi masalah bulu nih, bulu-bulu yang rontok, bagus untuk kesehatan bulu dan kulit kucing guys ya. Juga bagus banget untuk kucing-kucing yang menyusui untuk menambah volume ASI, dan juga sangat bagus untuk kucing-kucing yang masa recovery habis operasi, habis steril, habis melahirkan, habis sakit begitu guys ya. Untuk masa pemulihannya bagus banget kita kasih Maxpal Super Serum ini aja, satu kali pencet aja per hari guys ya. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai varian Maxpal Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys. Maxpal Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpal nggak repot lagi pilih-pilih vitamin. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, Lionnya udah ngantuk guys. Dadah guys, kita langsung aja ke pembahasannya guys ya, soal apakah kucing ini boleh dikasih tempe setiap hari sebagai makanan pokoknya, apakah aman dan sehat gitu ya. Oke, langsung aja guys ya. Disclaimer dulu, ini hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya pribadi aja dan sebatas yang saya tahu aja begitu ya. Yang pertama perlu kita ingat bahwa kucing ini adalah makhluk karnivora guys ya. Mereka ini lebih cenderung memakan daging-dagingan aja begitu ya. Sebenarnya kucing dikasih daging-dagingan aja bisa hidup tanpa harus ada yang lain-lainnya, istilahnya seperti itu guys ya. Dia ini paling membutuhkan protein hewani. Protein hewani adalah protein yang didapatkan dari daging-dagingan atau dari hewan-hewan lain begitu guys ya. Nah dari yang saya tahu bahwa kucing ini walaupun dia makhluk karnivora, bukan berarti kucing ini nggak bisa memakan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan atau memakan sumber-sumber protein nabati seperti tempe guys ya. Bukan berarti nggak bisa. Kucing juga bisa dikasih nasi, bisa dikasih labu, bisa dikasih ubi, bisa dikasih jagung gitu ya. Bahkan makanan kucing dry food itu rata-rata dia mengandung jagung ya. Kalian baca aja di ingredientsnya, biasanya ada jagungnya juga di sana begitu ya. Tapi ini bukan hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh kucing. Jadi bukan hal-hal yang pokok yang paling dibutuhkan kucing. Tetap ya, yang paling mereka butuhkan adalah daging-dagingan atau protein dari hewani gitu guys ya. Nah begitu juga dengan tempe guys ya, bahwa tempe ini kan adalah nabati ya, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Tapi kucing juga bisa memakan tempe ini, dan bisa juga dia untuk istilahnya mencerna si tempe ini dengan baik, juga bisa untuk dia menyerap nutrisi-nutrisi dari si tempe ini, dan juga bisa juga kucing ini istilahnya beradaptasi menerima tempe ini sebagai makanan pokoknya juga bisa. Lama-lama kucing juga terbiasa guys ya. Tapi balik lagi tempe ini bukan makanan pokok yang paling dibutuhkan oleh si kucing. Tetap harus diimbangi juga dengan unsur-unsur hewaninya, daging-dagingan, ikan, ayam, dan lain sebagainya itu tadi guys ya. Jadi boleh-boleh aja menjadikan tempe ini sebagai makanan pokok, tapi tetap harus diimbangi juga dengan protein hewaninya, dengan lemak hewaninya, dengan daging-dagingan, dikasih lauk lah istilahnya seperti itu guys ya. Jangan tempe toh begitu ya. Dan selain itu juga kan kita tahu bahwa tempe ini bagus banget untuk kesehatan pencernaan kucing, bisa menyembuhkan kucing yang diare atau
mencret, kucing dengan masalah pencernaan guys ya. Seperti video-video saya sebelumnya udah banyak ya saya bahas cara mengobati kucing mencret diare dengan tempe ini ya. Kalian simak aja di sana begitu ya. Nah, sebagai contoh aja nih, saya dulu punya tetangga gitu ya, dia pelihara kucing banyak banget dan dia setiap hari kasih kucingnya makan tempe campur pindang tongkol guys ya. Jadi karena kondisinya ibu-ibu udah tua begitu ya, jadi dia tidak terlalu banyak istilahnya informasi-informasi soal cara merawat kucing secara modern kayak kita begitu ya. Dia tidak tahu dry food, tidak pernah beli dry food, istilahnya seperti itu. Dia cuma mengandalkan kasih tempe sama ikan pindang tongkol begitu guys ya. Setiap hari dia borong pindang tongkol di warung gitu ya, dia remes pakai tempe yang sudah dikukus atau direbus begitu ya. Dan kucingnya bertahun-tahun makan itu dan kucingnya sehat-sehat aja kok gitu ya, nggak ada masalah. Kucingnya gendut-gendut justru begitu ya. Kucingnya juga relatif panjang umur aja sih, sama aja kayak kucing dikasih dry food atau makanan lain begitu ya menurut saya, karena mungkin kucingnya sudah beradaptasi dan mungkin juga memang karena tadi kan diimbangi juga dengan si ikan begitu ya, jadi nutrisinya tetap terpenuhi. Apalagi untuk kucing-kucing dom ya, kucing kampung ya, mereka nggak terlalu ribet ya, bulu juga nggak terlalu butuh perhatian khusus begitu ya. Kalau kucing dom sih menurut saya sih mereka fleksibel banget, mereka daya tahannya juga bagus, mereka juga daya beradaptasinya juga bagus, cepat beradaptasi dengan makanan atau lingkungan begitu ya. Jadi menurut saya sah-sah aja begitu ya. Tapi bukan berarti ya kucing ras nggak boleh makan juga, bukan berarti ya, boleh-boleh aja kok. Saya sering kok ngasih kucing saya, kucing-kucing Persia saya begitu ya, nggak hanya sekedar pas saat mereka mencret aja begitu ya. Kadang lagi nggak mencret juga saya beli ayam, karena ayamnya tuh kayak cuman sekilo, kucingnya banyak, ya udah saya campur pakai tempe. Biasanya paling aman pakai tempe udah gitu ya. Kucingnya juga sekalian menyehatkan pencernaan, sekalian juga mengenyangkan. Toh dari kandungan tempe juga ada nutrisi yang baik juga di sana, ada proteinnya juga. Toh juga kan ada ikannya, ada lauknya atau ayamnya begitu guys ya, nggak tempe polos gitu guys ya. Dan bahkan menurut saya pribadi nih ya, kalau misalkan bagi teman-teman yang memungkinkan gitu ya untuk setiap hari kasih kucingnya makan makanan alami seperti ikan, ayam begitu ya, dan dicampur dengan tempe atau dicampur dengan apapun itu yang alami gitu, yang natural gitu ya, menurut saya itu ide yang lebih baik di zaman sekarang, dimana kucing gampang banget kena penyakit-penyakit aneh, dimana makanan-makanan kemasan, makanan-makanan pabrikan itu tidak bisa semuanya kita percaya aman dalam jangka panjang. Namanya juga makanan kemasan, makanan instan pabrikan begitu ya, yang dimana ada zat-zat pengawet segala macam, pewarna ya. Menurut saya sih pemberian pakan-pakan alami lebih dianjurkan ya bagi teman-teman yang bisa ya begitu ya. Oke gitu guys ya informasinya, semoga menjawab pertanyaan atau rasa penasaran teman-teman begitu ya. Balik lagi ke kalian masing-masing, silahkan kalian pahami dan kalian bijak sendiri dalam mencerna informasi dari saya. Saya hanya berbagi informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi aja sih guys gitu ya. Oke gitu guys ya, kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau kalian mau berbagi informasi juga, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang mau request lagi next kita bahas apa, ada pertanyaan apa, silahkan guys ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, bye bye guys, bye. Video ini disponsori oleh MaxPow Super Serum. Dengan MaxPow, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan MaxPow Super Serum di marketplace kesayangan Anda.